Ya, jadi waterbird memang memberikan kenyamanan lebih baik pada saat ibu sedang melakukan persalinan. Tetapi memang betul bahwa waterbird juga memiliki bahayanya tersendiri begitu. Ya, jadi waterbird itu adalah suatu teknik persalinan begitu ya, yang tujuannya adalah untuk membantu mereduksi atau memberikan rasa nyaman lebih baik pada ibu yang mencoba melahirkan secara normal begitu. Dan di Indonesia sendiri waterbird memang sempat booming sekitar 10-15 tahun yang lalu. Tetapi kemudian karena ada banyak komplikasi yang terjadi akibat dari waterbird, maka akhirnya waterbird dilarang untuk dilakukan di Indonesia karena tingginya angka komplikasi yang terjadi pada ibu maupun bayinya pada tindakan waterbird. Ya, jadi waterbird memang memberikan kenyamanan lebih baik pada saat ibu sedang melakukan persalinan. Tetapi memang betul bahwa waterbird juga memiliki bahayanya tersendiri begitu. Sehingga kalau kita memang mau mengaplikasikan waterbird, maka kita harus melakukannya dengan sangat berhati-hati sesuai dengan protokol dan standar keselamatan yang sangat ketat gitu. Sehingga bahkan di negara lain pun juga di mana waterbird diperbolehkan, maka pilihan untuk melakukan waterbird itu sebetulnya bukan pilihan pertama. Ya, waterbird itu meskipun memberikan rasa nyaman, tetapi juga memberikan risiko tersendiri, baik pada ibu maupun pada bayinya. Pada ibu ada risiko infeksi, pada ibu ada risiko untuk terkena hipotermi karena kedinginan, pada ibu juga ada risiko untuk robekan jalan lahir yang tidak terkendali, karena persalinannya terjadi di dalam air. Sedangkan pada bayinya ada risiko untuk drowning atau tenggelam, risiko hipotermi juga bisa, risiko infeksi paru-paru juga bisa, kemudian ada risiko juga bayinya tersedak oleh air atau materi-materi yang pengotor yang ada di dalam air pada waktu melakukan waterbird. Jadi untuk di negara, contohnya Amerika, yang memperbolehkan tindakan waterbird, bahkan dokter obgyn di sana pun juga sangat menyarankan bahwa waterbird sebaiknya jangan begitu. Dan hanya dilakukan untuk kasus-kasus tertentu yang memang 100% aman atau tanpa komplikasi pada kehamilannya begitu. Dan yang kedua, memang waterbird itu sangat sulit untuk dilakukan sesuai dengan protokol keselamatan yang baku. Karena waterbird itu bukan melahirkan di dalam air begitu loh. Waterbird itu adalah melahirkan dengan bantuan air begitu. Sehingga airnya sendiri pun, tempat untuk melakukan waterbirdnya pun juga harus sesuai dengan standar-standar keamanan. Yaitu punya pengaturan suhu yang baik, kemudian punya filter, kemudian juga airnya harus bersih atau harus steril begitu. Kemudian juga bahwa persalinan yang dilakukan, bahkan waterbird itu ngedennya itu sebaiknya tidak di dalam air. Jadi waterbird itu hanya untuk membantu sampai bukaan lengkap, nanti pada saat sudah lahir ibunya pindah keluar dari bak kemudian melahirkan di tempat biasa begitu. Dan waterbird ini sebetulnya tujuannya hanya memberikan rasa nyaman pada waktu mencapai bukaan lengkap begitu. Tetapi kalau sudah bukaan lengkap sebaiknya tidak melanjutkan untuk melahirkan di dalam air, karena yang perlu ditekankan di sini adalah kita manusia bukan makhluk akuatik atau bukan makhluk air. Semua makhluk darat melahirkan di darat begitu.